Wah wah wah, bikin heboh. Indonesia dikabarkan mundur dari AFF dan gabung ke EAFF. Apa faktanya? Simak fakta sebenarnya berikut ini. Panas dan bikin gaduh. Pelatih baru Malaysia sindir program naturalisasi Indonesia. Fans Garuda bisa murka jika mendengarnya. Apa sebenarnya terjadi? Simak berita lengkapnya hanya di sini. Wah wah wah, ini baru mantap. Valentijn Zandbergen, bintang muda Belanda berdarah Ambon yang siap perkuat timnas U23 Indonesia ini akan jadi rencana naturalisasi PSSI bulan Mei kah? Simak faktanya di sini. Ole Romeni ungkap bermain untuk timnas Indonesia adalah kehormatan besar dan pilihan hati. Benarkah demikian? Simak penjelasan detailnya dalam video ini. Sebelum masuk ke pembahasan, ayo bantu like dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih buat yang sudah like dan subscribe. Wah wah wah, bikin heboh. Indonesia dikabarkan mundur dari AFF dan gabung ke EAFF. Apa faktanya? Simak fakta sebenarnya berikut ini. Kabar mengejutkan menggemparkan jagat sepak bola Asia Tenggara semalam. Disebut-sebut Ketua Umum PSSI Erick Thohir menolak keras Indonesia menjadi tuan rumah Piala AFF U-Strip 23 2025, bahkan konon turnamen itu langsung dibatalkan di Indonesia. Tak berhenti sampai di situ, rumor berkembang bahwa Indonesia akan keluar dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara dalam kurung AFF dan memilih bergabung dengan Federasi Sepak Bola Asia Timur dalam kurung EAFF. Benarkah kabar tersebut? Spekulasi ini pertama kali mencuat lewat kanal YouTube Garuda IDN Berita yang menyebutkan bahwa Erick Thohir membuat pernyataan mengejutkan terkait turnamen AFF U-Strip 23. Menurut laporan tersebut, Erick menyampaikan bahwa belum ada jaminan Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah dan menyiratkan bahwa Indonesia sedang menimbang untuk berpindah keanggotaan dari AFF ke EAFF dengan rencana realisasi sebelum Juli 2025. Langkah ini jika benar terjadi, tentu akan menjadi gebrakan besar dan menciptakan gelombang baru dalam dinamika sepak bola Asia Tenggara. Dalam pernyataan yang dikutip kanal tersebut, Erick menyampaikan kekecewaannya terhadap berbagai keputusan kontroversial dalam ajang-ajang AFF yang kerap merugikan Indonesia. Salah satu momen paling dikenang adalah insiden cedera Evan Dimas pada final SEA Games 2019 yang dianggap sebagai simbol dari ketidakadilan yang terus berulang. Kalau sudah berulang kali dirugikan dan tidak dihargai, buat apa terus bertahan? Kata Erick dalam kutipan yang disampaikan kanal tersebut menggambarkan betapa seriusnya rasa frustrasi yang ia rasakan. Menariknya, Erick juga disebut telah menerima tawaran lama dari EAFF untuk bergabung. Bahkan, seorang pelatih asal Jepang disebut-sebut sempat secara langsung mengajaknya masuk ke Federasi Asia Timur itu. Dengan pencapaian Indonesia yang kini mulai diperhitungkan di level Asia seperti lolosnya timnas U-Strip 17 ke Piala Dunia, Rich merasa waktunya sudah tepat untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Namun, benarkah semuanya itu? Faktanya hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI yang menegaskan niat keluar dari AFF atau kepastian bergabung ke EAFF. Semua kabar tersebut ternyata belum terbukti kebenarannya dan dinilai hanya spekulasi sepihak atau bahkan karangan belaka. Meski demikian, wacana hengkang dari AFF bukan hal baru. Sentimen ketidakpuasan terhadap keputusan-keputusan di turnamen AFF memang sudah lama mengemuka, baik dari federasi maupun dari para supporter. Namun untuk benar-benar berpindah konfederasi dibutuhkan proses panjang dan diplomasi yang kompleks. Jadi meski berita itu terdengar heboh dan dramatis, publik perlu menyikapinya dengan kepala dingin. Hingga ada pernyataan resmi dari PSSI, berita tentang Indonesia mundur dari AFF dan gabung ke EAFF tetap harus dianggap sebagai rumor semata. Panas dan bikin gaduh. Pelatih baru Malaysia sindir program naturalisasi Indonesia. Fans Garuda bisa murka jika mendengarnya. Apa sebenarnya terjadi? Simak berita lengkapnya hanya di sini.
Pernyataan mengejutkan datang dari pelatih baru timnas Malaysia, Peter Cklamovski, yang secara tidak langsung menyinggung program naturalisasi yang tengah digalakkan oleh PSSI. Komentar pelatih asal Australia ini memicu reaksi keras dari para pendukung timnas Indonesia. Banyak yang menilai ucapannya sebagai bentuk kesombongan sekaligus ketidaktahuan terhadap realita kekuatan sepak bola di Asia Tenggara. Dalam wawancara yang dikutip dari Astro Arena dan dimuat ulang oleh OKZone pada Rabu, (30 April 2025, Cklamovski menegaskan bahwa proyek naturalisasi yang dilakukan Indonesia sama sekali tidak relevan baginya. Proyek naturalisasi Indonesia tidak bermakna bagi saya, jadi saya tidak akan berbicara soal itu. Program itu tidak relevan bagi saya, ujarnya dengan nada tegas. Pernyataan singkat namun tajam itu sontak memicu spekulasi. Ada yang menyebut Cklamovski merasa Malaysia tidak memiliki aset diaspora sebagus Indonesia, sementara yang lain menilai dia tengah membangun narasi kepercayaan diri terhadap pemain lokal negeri jiran. Sebagai catatan, Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang sukses mendatangkan pemain-pemain keturunan kelas atas seperti Jay Itzes yang kini bermain di Serie B Italia bersama Venezia, serta Kevin Dix yang merumput di Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach. Proyek naturalisasi ini dianggap telah membawa angin segar ke dalam skuad Garuda yang terbukti tampil solid di berbagai level. Sementara itu, Cklamovski memilih jalan berbeda. Dalam pernyataan lanjutannya, ia menegaskan niatnya untuk mengembangkan potensi lokal di sepak bola Malaysia. Saya melihat ada potensi besar di persepak bolaan Malaysia. Kita harus rendah hati dan sadar bahwa perjalanan kita masih panjang. Tapi dengan kerja keras dan komitmen, kita bisa melangkah maju, ungkapnya. Respons netizen Indonesia pun ramai di media sosial. Banyak yang menganggap Cklamovski terlalu cepat menghakimi program negara lain padahal baru saja memulai tugasnya di Malaysia. Tak sedikit pula yang menyindir bahwa Malaysia sebenarnya juga pernah mengadopsi pemain naturalisasi di masa lalu. Kini banyak yang menantikan apakah Malaysia benar-benar konsisten dengan kebijakan tanpa naturalisasi itu, atau justru nantinya malah ikut jejak Indonesia ketika hasil tak kunjung memuaskan. Bagaimana menurut kamu? Apakah naturalisasi memang menjadi solusi tepat bagi tim dengan diaspora kuat seperti Indonesia, atau semestinya pengembangan pemain lokal jadi prioritas utama seperti yang digaungkan Cklamovski? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Wah, ini baru mantap. Valentijn Zandbergen, bintang muda Belanda berdarah Ambon yang siap perkuat timnas U23 Indonesia ini akan jadi rencana naturalisasi PSSI bulan Mei kah? Simak faktanya di sini. Kabar bahagia kembali datang dari Eropa untuk sepak bola Indonesia. Timnas U-Strip 23 berpotensi mendapatkan tambahan amunisi baru di lini serang dari pemain keturunan Belanda Indonesia yang sedang naik daun, Valentijn Zandbergen. Sosok muda ini dinilai punya kualitas istimewa yang bisa memperkuat peluang Garuda Muda untuk unjuk gigi di Piala Asia U-Strip 23 2026. Apakah ini pertanda auto juara? Yuk, simak kisah lengkapnya. Informasi ini pertama kali mencuat lewat akun Instagram pencari bakat @indoblo_talent yang selama ini aktif memantau dan mempublikasikan pemain-pemain diaspora Indonesia di luar negeri. Mereka memperkenalkan Valentijn sebagai calon bintang masa depan yang patut dipantau oleh PSSI dan publik sepak bola nasional. Lahir pada 14 Februari 2005. Valentijn Zandbergen saat ini berusia 20 tahun dan bermain sebagai winger kiri left winger untuk Excelsior SC U21, salah satu klub pengembangan talenta muda di Belanda. Ia memiliki tinggi badan 177 cm dan dikenal memiliki kaki dominan kanan. Tapi yang paling menarik adalah darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya dari sang ibu yang berasal dari Ambon. Keahlian Valentijn di atas lapangan tak perlu diragukan. Ia dikenal memiliki kontrol bola yang presisi, kemampuan menggiring bola yang sulit dihentikan, serta visi dan penempatan bola yang cerdas. Ia memulai debut profesionalnya bersama tim utama Excelsior SC dalam ajang Piala KNVB pada November lalu dan langsung memberikan kontribusi berupa assist.
Musim ini, Valentijn mencatatkan statistik impresif dengan 7 gol dalam 19 pertandingan untuk tim U21. Penampilannya yang konsisten dan penuh semangat menunjukkan bahwa ia bukan hanya sekadar prospek masa depan, melainkan pemain yang sudah siap untuk tantangan lebih besar. Sebelum bergabung dengan Excelsior, Valentijn sempat menimba ilmu di Akademi Sparta Rotterdam, klub yang terkenal melahirkan pemain-pemain berkualitas di Belanda. Kepindahannya ke Excelsior menjadi lompatan penting dalam kariernya dan terlihat jelas bahwa potensi Zandbergen terus berkembang pesat. Pertanyaan besar pun kini muncul, akankah Valentijn Zandbergen memilih membela merah putih? Dengan kewarganegaraan Belanda dan Indonesia yang dimilikinya, peluang untuk naturalisasi terbuka lebar. Apalagi gaya mainnya sangat cocok dengan skema cepat dan menyerang yang mulai dibangun Shin Tae-yong bersama tim muda Indonesia. Akun Instagram pribadinya di @valentijnzandbergen_ kini mulai ramai diserbu oleh warganet Indonesia yang antusias menyambutnya. Banyak yang berharap agar Valentijn segera mendapat perhatian serius dari PSSI agar proses naturalisasinya bisa segera dimulai sebelum Piala Asia U-Strip 23 2026 digelar. Jika Zandbergen benar-benar bergabung, maka lini serang Garuda Muda akan semakin mengerikan menggabungkan kecepatan, teknik, dan insting tajam seorang pemain didikan Eropa. Bagaimana menurut kalian? Setuju nggak kalau Valentijn Zandbergen dinaturalisasi dan segera dipanggil ke Timnas Indonesia U-Strip 23? Ole Romeni ungkap bermain untuk Timnas Indonesia adalah kehormatan besar dan pilihan hati. Benarkah demikian? Simak penjelasan detailnya dalam video ini sampai selesai. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Ole Romeni mengungkapkan betapa bangganya ia bisa mengenakan seragam merah putih. Menurutnya, membela Timnas Indonesia bukan hanya sebuah keputusan profesional, tetapi juga merupakan sebuah kehormatan luar biasa yang sangat ia syukuri. Romeni yang kini telah mencatatkan 2 caps bersama skuad Garuda, langsung mencuri perhatian lewat performa impresifnya. Dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain pada Maret lalu, penyerang berusia 24 tahun ini sukses membukukan 2 gol, sebuah pencapaian yang langsung menegaskan bahwa ia bukan sekadar pelengkap, melainkan aset penting di lini depan Indonesia. Bisa bermain untuk negara sebesar Indonesia adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Sepak bola begitu hidup di sini, semangatnya bisa dirasakan di setiap sudut stadion, bahkan hingga ke pelosok negeri, ujar Romeni dalam wawancara dengan Kita Garuda. Lebih lanjut, ia bercerita tentang pengalaman emosionalnya saat pertama kali merasakan atmosfer sepak bola Indonesia secara langsung. Ia merasa sangat terhubung dengan para pemain dan masyarakat. Salah satu momen yang paling membekas adalah ketika ia bermain bersama anak-anak di sebuah permukiman di Jakarta. Momen itu menjadi titik balik yang membuatnya semakin mantap untuk menerima tawaran bergabung dengan Timnas Indonesia. Ketika saya berada di tengah anak-anak Jakarta, saya merasa sangat dekat secara emosional. Itu menjadi pengalaman yang sangat pribadi dan bermakna. Karena itu keputusan untuk bergabung tidaklah sulit bagi saya. Ini adalah keputusan dari hati, katanya dengan penuh keyakinan. Kedekatannya dengan Indonesia juga tak lepas dari akar keluarganya. Romeni memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Medan. Koneksi inilah yang membuka pintu hatinya ketika gelombang dukungan dari fans Indonesia mulai berdatangan. Ia menerima banyak pesan melalui media sosial, sebuah bentuk sambutan hangat yang membuatnya merasa diterima dan diharapkan. Saya mulai melihat antusiasme para fans sejak bermain di Utrecht. Awalnya hanya beberapa komentar, tapi semakin lama semakin banyak dan semuanya dipenuhi cinta. Saya berusaha membalasnya semampu saya, ungkap Romeni. Fenomena dukungan terhadap dirinya pun perlahan berubah menjadi gerakan besar yang berlangsung selama lebih dari 1 tahun, dimulai sejak akhir musim lalu. Dari yang awalnya hanya pesan-pesan kecil, kini Romeni menjadi idola baru yang dieluk-elukan oleh publik pecinta sepak bola tanah air. Kini kehadirannya di Timnas bukan hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga tumpuan harapan.
Dengan usia yang masih muda dan semangat tinggi, Romanya diharapkan terus tampil tajam dalam sisa pertandingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan penting melawan Cina yang akan digelar pada 5 Juni mendatang menjadi laga krusial yang bisa menentukan langkah Indonesia menuju babak keempat kualifikasi. Dengan semangat nasionalisme yang kuat dan dukungan dari jutaan pendukung, Ole Romanya kini benar-benar menjadi bagian penting dari perjalanan besar timnas Indonesia menuju panggung dunia.